Halo Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Pandutanaya. Kembali, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Tersangka yang sudah ditetapkan kali ini merupakan Managing Direktur PT Basis Utama Prima atau BUP atau Basis Investment, yakni Muhammad Yusrizki. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kejaksaan Agung kembali mengungkap temuan baru kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kali ini Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru, yakni Muhammad Yusrizki atau MY yang merupakan Managing Direktur PT Basis Utama Prima atau BUP atau Basis Investment. Diketahui, Muhammad Yusrizki juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Sedangkan MY ditunjuk guna menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan BTS paket 1 sampai dengan 5. Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah memanggil Saudara YUS selaku Direktur Utama PT BUP sebagai saksi di mana selaku Direktur Utama PT BUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penahanan perkara pada hari ini. Terima kasih. Hingga saat ini, ada 8 orang tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus korupsi BTS, salah satunya mantan Menkominfo, Johnny G. Plate. Kasus ini bermula dari pembangunan menara BTS oleh Bakti di 4.200 titik di wilayah 3T Indonesia, terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Dalam proses pelaksanaan perencanaan dan lelang, tersangka melakukan rekayasa sehingga dalam proses pengadaan terdapat persaingan yang tidak sehat. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.